Halo semuanya, kembali lagi dengan tim saya yang akan menjelaskan kelanjutan mengenai roda gigi lurus. Pada video sebelumnya, kami telah menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan roda gigi. Dan sekarang kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu roda gigi lurus. Perkenalkan kembali, saya Beethoven Dwinata dengan NIM 515180014. Dan di sini saya akan menanyakan kepada tim saya apa yang telah mereka pelajari mengenai roda gigi lurus selama beberapa bulan ini. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Anda mengenai latar belakang. Selamat siang, nama saya Yanadiel Motian, NIM saya 515130037. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang roda gigi spurs atau roda gigi lurus. Roda gigi itu sendiri merupakan elemen mesin yang memiliki gigi yang terpasang pada permukaannya. Ukuran dan bentuk gigi ini sangatlah beragam. Dan roda gigi ini digunakan dan digerakkan secara berpasangan, di mana roda gigi yang menjadi penggerak atau driving gear akan menggerakkan roda gigi yang menjadi yang digerakkan atau driving gearnya secara berdekatan. Sesuai dengan namanya, roda gigi itu sendiri dapat dengan mudah dibedakan melalui geometri dan susunan giginya yang berbentuk lurus. Roda gigi lurus dipasang secara paralel dan koplanar dengan pasangan roda gigi lurus yang lain. Roda gigi lurus memiliki konstruksi yang sederhana, namun mudah dimanufaktur dan biaya produksinya yang rendah. Roda gigi lurus juga dapat digunakan dalam aplikasi kecepatan tinggi dan untuk beban yang tinggi serta memiliki efisiensi yang paling tinggi hingga 99% dibandingkan dengan jenis roda gigi yang lainnya. Karena kemungkinan terjadinya slip sangatlah kecil. Roda gigi lurus sesuai untuk digunakan dalam sistem transmisi dengan keliling yang besar karena tidak menimbulkan gaya aksial. Bentuk dari roda gigi lurus dapat berubah mengikuti ukuran dan kebutuhan yang sesuai pengaplikasiannya. Jika diameter pitch dari pinion lebih kecil atau sama, maka pinion dibuat dengan bentuk solid. Untuk membuat roda gigi yang lebih besar, maka dapat diberi hub dan rim sehingga menjadi lebih ringan. Roda gigi lurus yang berukuran besar juga dapat diberikan lengan agar roda gigi tersebut menjadi lebih ringan dan dapat berputar sesuai dengan yang diinginkan. Oke, terima kasih Anda atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan backlash oleh David Immanuel. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David Immanuel Sindanu, NIM saya 515180005. Di sini saya akan menjelaskan tentang backlash pada roda gigi lurus maupun rasio roda gigi. Pertama, backlash pada roda gigi lurus. Bentuk dari roda gigi lurus dibuat untuk dapat beroperasi pada jarak antar sumbu poros atau center distance standar. Jarak sumbu poros dapat ditentukan menggunakan sebuah persamaan. Nah, kenaikan nilai jarak antar pusat putaran akan meningkatkan besarnya backlash yang terjadi pada pasangan gear, dan sebaliknya juga seperti itu. Nah, dalam prakteknya ada perbedaan antara standar teoritis dari jarak antar pusat putaran dengan produk nyata. Perbedaan tersebut harus dibuat dengan nilai sekecil mungkin sehingga backlash yang terjadi itu dapat diminimalisir. Nah, lalu pembahasan yang kedua adalah rasio roda gigi. Nah, roda gigi input atau masukan di mana torsi diterapkan disebut juga sebagai roda gigi penggerak atau driver. Sedangkan roda gigi output atau keluaran disebut sebagai roda gigi yang digerakkan atau bisa disebut driven. Dan roda gigi yang digunakan antara roda gigi penggerak dengan roda gigi yang digerakkan disebut sebagai roda gigi perantara atau idler. Nah, dalam pembahasan ini istilah driver gear itu untuk menyebut roda gigi penggerak. Kalau driven gear itu untuk roda gigi yang digerakkan, serta idler itu untuk roda gigi perantara. Nah, rasio roda gigi atau akan disebut gear ratio adalah rasio jumlah gigi driven gear dan drive gear.
Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih David. Selanjutnya, proses manufaktur dalam roda gigi lurus. Nah, ini akan dijelaskan oleh Brian Septiano Krisli. Nama saya Brian Septiano Krisli, NIM 515180041. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai proses manufaktur roda gigi lurus. Roda gigi lurus memiliki geometri yang paling sederhana dibandingkan dengan jenis roda gigi lainnya, sehingga terdapat berbagai metode pembuatan yang variatif yang dapat digunakan untuk membuat roda gigi lurus. Proses pembuatan roda gigi lurus dilakukan secara bertahap, tergantung dengan material yang digunakan untuk membuat roda gigi tersebut. Tahapan-tahapan tersebut secara umum adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah pembuatan blank. Blank sendiri merupakan bentuk awal dari suatu produk. Dalam kasus ini, bentuk roda gigi baik dengan atau tanpa gigi. Hal ini disebut gear blank. Pembuatan gear blank dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang paling umum adalah pengecoran. Roda gigi lurus dapat dibuat menggunakan berbagai metode pengecoran, diantaranya sand casting dan metal mold casting. Namun, hasil yang didapatkan dari kedua proses tersebut memiliki toleransi dimensi yang buruk serta kekasaran permukaan yang buruk juga, sehingga aplikasinya hanya dapat digunakan pada kecepatan rendah seperti pada mesin agrobisnis atau traktor. Selain proses casting, proses rolling atau pengerolan juga umum digunakan untuk membuat gear blanks dari roda gigi lurus, baik itu cold rolling ataupun hot rolling untuk membuat roda gigi lurus dengan ukuran yang lebih besar. Selain itu juga terdapat proses-proses lain seperti powder metallurgy, wire EDM, blanking, dan juga extrusion yang dapat digunakan untuk membuat gear blanks dari roda gigi lurus. Setelah pembuatan gear blanks dari roda gigi lurus selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah pembuatan gigi masing-masing dari roda gigi lurus. Pembuatan gigi dapat dilakukan melalui metode forming ataupun generation. Forming merupakan metode pembuatan gigi di mana profil dari gigi yang didapatkan merupakan replika dari bentuk pahat yang digunakan. Shaping, planing, dan slotting merupakan jenis-jenis proses forming yang memiliki produktivitas serta kualitas yang rendah. Proses freeze merupakan salah satu jenis forming yang juga umum digunakan oleh banyak orang, di mana masing-masing gigi dari roda gigi dibuat satu persatu. Hal tersebut menyebabkan proses freeze memiliki produktivitas yang rendah. Selain itu, hasil yang didapatkan juga memiliki toleransi dimensi yang buruk serta kekasaran permukaan yang kurang baik. Broaching merupakan salah satu jenis forming yang memiliki produktivitas yang baik serta kualitas hasil yang baik. Hal tersebut disebabkan proses broaching dapat melakukan pemotongan pada seluruh gigi dari roda gigi lurus dalam sekali pemakanan. Namun, harga dari mesin broaching dan pahat broaching sangatlah mahal. Selain metode forming, metode generation juga dapat digunakan untuk membuat gigi dari roda gigi lurus. Pada metode generation, pahat yang digunakan memiliki bentuk yang sederhana. Karakter dari metode generation adalah kemampuan satu pahat untuk membuat gigi dengan modul dan sudut tekan yang berbeda-beda, sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dan biaya yang rendah. Proses pembuatan gigi lain yang memiliki prinsip serupa dengan metode Sunderland adalah gear shaping. Namun perbedaannya terletak pada pahat yang digunakan, di mana pada gear shaping, bentuk pahatnya adalah melingkar. Pada gear shaping, pembuatan gigi dilakukan dengan cara memutar pahat dan blank secara bersamaan. Terakhir, profil gigi dari roda gigi lurus juga dapat dibuat melalui proses hobbing. Pada proses hobbing, pahat yang digunakan memiliki bentuk seperti pahat fresh yang disusun dan terbuat dari high-speed steel. Produktivitas dari proses hobbing lebih tinggi daripada pada proses gear shaping, namun hasil yang didapatkan memiliki kualitas yang lebih buruk. Oke, terima kasih Brian atas penjelasannya. Selanjutnya, jenis-jenis roda gigi lurus akan dijelaskan oleh Karisma Delestari. Jenis rangkaian spur gear. Pada umumnya, seluruh roda gigi tentu saja akan dipasangkan dengan roda gigi yang sama. Pada spur gear ada beberapa jenis rangkaian yang dapat dibuat. Di antaranya adalah parallel gear configuration, lalu ada juga planetary gear, dan juga rack and pinion. Planetary gear tersusun atas beberapa bagian. Di antaranya adalah sun gear, carrier, ring atau annulus, dan juga planet gear. Sun gear terletak pada pusat susunan. Sun gear merupakan gear terkecil dan sebagai pusat putaran. Planet gear merupakan gear kecil yang terletak di antara annulus dan sun gear. Planet gear ini bergerak mengelilingi sun gear.
dan juga memiliki jumlah yang sesuai dengan beban yang akan ditanggung oleh planetary gear. Carrier adalah suatu logam yang berfungsi untuk menyanggah dan menetapkan posisi dari planet-planet gear sehingga planet gear tetap pada posisinya dan dapat berputar sesuai dengan poros dan sumbunya. Annulus atau ring gear digunakan sebagai bagian terluar dari planetary gear. Selanjutnya adalah rack and pinion. Rack and pinion adalah salah satu dari rangkaian spur gear yang umum digunakan. Rack and pinion menggunakan dua jenis gear. Yang pertama adalah rack yang merupakan linear gear dan yang kedua adalah pinion yang merupakan circular gear. Rack and pinion sangat umum digunakan untuk menopang beban yang berat dan juga untuk perpindahan pada jarak yang cukup jauh. Yang terakhir, parallel gear configuration. Parallel gear configuration adalah bentuk paling umum dari rangkaian spur gear. Rangkaian ini terdiri dari dua circular gear yang terbagi atas driver dan driven. Driver adalah penggerak dan driven adalah yang digerakkan. Salah satu dari roda gigi ini akan digerakkan oleh motor dan yang satunya akan menerima gerakan. Yang terakhir adalah parallel gear configuration. Parallel gear configuration adalah bentuk dari rangkaian roda gigi yang paling umum ditemui. Roda gigi parallel gear configuration ini dapat menggunakan 2 atau lebih gear pada satu rangkaiannya. Gear-gear ini akan terletak pada bidang yang sama dan juga dapat digunakan untuk mentransmisikan gaya maupun merubah arah putaran dan juga mereduksi kecepatan. Aplikasi spur gear pada kehidupan sehari-hari. Spur gear sangat umum ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada jam, lalu ada juga electric screwdriver, ada pump atau pompa, dan yang terakhir ada drilling machine table atau meja mesin bor. Yang pertama adalah jam. Sebuah jam memiliki rangkaian roda gigi di dalamnya yang berfungsi untuk mentransmisikan putaran yang dihasilkan oleh motor. Roda gigi di dalam rangkaian ini memiliki diameter dan jumlah gigi yang berbeda-beda. Hal ini ditujukan untuk mengatur kecepatan perputaran dari setiap roda gigi. Roda gigi ini akan terhubung dengan jarum-jarum penunjuk dari jam. Terdapat 3 jenis jarum, yaitu jarum detik, jarum menit, dan jarum jam. Rasio perbandingan antara roda gigi yang menunjukkan jarum menit dan jarum detik adalah 1:60, sedangkan untuk rasio yang menunjukkan jarum jam dan jarum menit adalah 1:12. Selanjutnya adalah electric screwdriver. Electric screwdriver menggunakan planetary gear sebagai pentransmisi utama dari putaran yang dihasilkan oleh motor. Pada umumnya, screwdriver menggunakan motor dengan ukuran yang relatif kecil sehingga kekuatan putarannya juga tidak tinggi. Namun dengan menggunakan planetary gear, motor memiliki kekuatan 56 kali lipat lebih tinggi sehingga dapat memutar skrup. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan planetary gear dengan rasio 1:56, sehingga tenaga yang dihasilkan oleh motor 56 kali lebih kuat. Selanjutnya adalah gear pump. Terdapat 2 jenis gear pump, di antaranya gear pump yang menggunakan external gear dan gear pump yang menggunakan internal gear. External gear yang digunakan pada gear pump akan diputar ke arah yang berlawanan dan diarahkan pada sisi intake yang berlawanan, sehingga akan tercipta kekosongan dan daya hisap yang akan diisi oleh cairan. Fluida yang berhasil dihisap oleh gear ini akan diarahkan menuju sisi pembuangan dari pompa. Oke, baiklah. Terima kasih ya Karisma. Nah, sepertinya saya pernah melihat video pengaplikasian dari roda gigi lurus. Nah, coba saya tunjukkan video berikut.
itu saja pengaplikasian dari roda gigi lurus. Nah, dari itu kita mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, roda gigi lurus merupakan jenis roda gigi yang memiliki geometri yang sejajar dengan sumbu putar. Roda gigi lurus mudah dimanufaktur dan biaya produksi yang rendah. Yang kedua, secara umum pembuatan roda gigi lurus melalui beberapa proses secara bertahap. Yang pertama, membuat blank dari bentuk roda gigi. Yang kedua, memberikan perlakuan seperti annealing pada blank jika dibutuhkan. Yang ketiga, menyiapkan jar blank sehingga sesuai dengan dimensi yang dibutuhkan. Yang keempat, melakukan pengerasan secara menyeluruh pada permukaan. Dan yang terakhir, menginspeksi roda gigi yang telah dibuat. Nah, kesimpulan yang ketiga yang bisa didapatkan yaitu spurger harus dipasangkan dengan jenis yang sama. Namun ada beberapa jenis dari spurger yang umum untuk dijumpai. Dan yang terakhir, pengaplikasian roda gigi lurus mudah dijumpai loh. Biasanya didapatkan dari jam tangan, pompa, mesin drill, dan electric screwdriver. Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari roda gigi lurus. Semoga dapat memberikan ilmu kepada kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini.